Alhamdulillah alladzi akramana bi anwaril mustafa wassalatu wassalam ala khairi khalqihil mujtaba sayyidina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man bihi qad iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah, amma ba'du. Hadirin hadirat, ikhwan wal akhawat, para jamaah Majelis Ta'lim Anwar Valenbani yang mudah-mudahan kita kesemua mendapatkan cucuran pandangan rahmat, keberkahan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama selalu kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini kembali kita berkumpul, diberikan oleh Allah kenikmatan bisa sama-sama lagi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan menyampaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita lanjutkan dengan membaca kitab syarah hadis Jibril yang tentunya kita berharap kepada Allah apa yang kita dengar ini menjadi ilmu yang bermanfaat, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, menambahkan kualitas keimanan, ketakwaan serta keistiqomahan kita di dalam mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadanya. Dan kita harap juga Allah ridhai kita di dunia, terlebih lagi di negeri akhirat mendapatkan keridhaan yang dilambangkan dengan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan yang lalu kita sudah bahas berkenaan dengan cara yang pertama ataupun akhlak yang terpuji yang pertama kali diajarkan oleh Al-Imam Ghazali, yang tidak lain adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi tahapan pertama untuk kita mendekatkan diri kepadanya. Karena setiap wong yang ingin memasuki kerajaan dari seorang raja, maka harus dia bersih terlebih dahulu. Begitu juga kita sebagai hamba Allah, ketika ingin melangkah menapaki jalan keridhaan Allah, maka kita harus bersih terlebih dahulu. Bersih dari apa? Bersih dari segala dosa. Bersih dari segala dosa, baik yang kecil maupun yang besar, dosa hati maupun dosa anggota tubuh, maka seharusnya lebih penting daripada kita memperhatikan jasmani kita. Jadi diharapkan untuk terutama kita bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yang tidak lain, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, syarat-syarat taubat harus pertama kita punya kemauan untuk meninggalkan kemaksiatan yang biasa kita gawekan. Yang kedua, harus punya penyesalan terhadap maksiat yang sudah digawikan. Yang ketiga, yaitu punya tekad untuk tidak lagi melakukan perbuatan maksiat yang sudah digawikan. Maka kalau ini dilakukan, dosa kita sama Allah maka benar-benar diterima, atau dalam kata lain, taubat kita senilai dengan taubatan nasuha.
Tapi kalau ada wong yang dia senantiasa maksiat, kemudian dia pengen tobat, kemudian dia tidak menjauhi perbuatan maksiat, ataupun punya tekad untuk kaget kalau sisip-sisip dak dijingo oleh wong aku nak maksiat lagi. Nah ini tidak menunjukkan kesungguhan dalam bertaubatnya. Dalam artian taubatnya belum diterima, belum taubatan nasuha. Yang kemudian sudah kita bahas juga bahwa bahaya dosa, kenapa harus wajib hukumnya kita bertaubat? Karena dengan adanya dosa itu lebih bahaya daripada racun yang mematikan, api yang membakar, banyu yang nenggelamkan. Ya, itu kan yang ditakuti oleh wong yang di dunia ini. Ya, racun mematikan, tak kati wong yang galak konsumsinya. Api yang membakar, tak mungkin ada wong yang berani ataupun galak rela memasukkan badannya. Atau banyu yang menenggelamkan. Lagi musim pasang sekarang. Misalnya kita katik gawe, kata kita nak sejam bela nyelam di Sungai Musi, ndak usah bernapas. Ndak mungkin kan? Kenapa? Karena membahayakan jasad. Nah ini bahaya, memang harus dihindari. Maka begitu juga lebih bahaya lagi dari hal itu semua, yaitu kita dengan dosa-dosa harus kita hindari. Dan terakhir kemarin sekedar ulang sedikit, kita membaca juga dari perkataan Sayyidina Luqman Al-Hakim. Beliau ini adalah keponaan dari Nabi Ayub, Sayyidina Luqman Al-Hakim, yang banyak namanya disebutkan di dalam Al-Quran, yang ketika dia memberikan wasiat kepada anaknya. Maka di sini juga disebutkan, dia berkata, wahai anakku, la tuakhiri taubah, jangan kau telatkan taubat kepada Allah. Fa innal mauta ya'ti bagta, sesungguhnya kematian itu datangnya tiba-tiba. Jadi kalau kau tidak cepat taubat, mati datang duluan, maka dikhawatirkan kematian datang dalam keadaan buruk, belum taubat kepada Allah. Maka taubat yang ketika dia bertepatan dengan kematian, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah itu akan senantiasa menerima taubat dari hambanya selagi belum nyawanya ke kerongkongan. Jadi kalau sudah sampai ke kerongkongan, maka tidak diterima lagi oleh Allah. Dia sudah seperti Fir'aun. Fir'aun itu taubat dia. Kapan taubatnya? Ketika dia sudah teberak. Teberak, tak baca lagi ngapa-ngapa. Baru dia ngomong, inni amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Maka kata Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kau nak taubat, alangkah lemaknya. Nah, sebelum ini kau melakukan kerusakan. Maka naudzubillah, mudah-mudahan kita benar-benar diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa bertaubat kepadanya, sehingga insyaallah mati kita dalam keadaan suci, bersih, dan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Setelah taubat, pengarang mengajarkan kepada kita al-khauf war roja. Yang kedua, dari tingkatan tahapan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu adanya sifat dalam hati kita takut sama roja, pengharapan. Jadi ada takut sama mengharap. Ini juga penting untuk dimiliki oleh seorang salik, orang yang ingin menuju kepada redha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan memang kita sebagai manusia itu benar-benar kita pahami, dirangkap dengan yang namanya akal, dan kita juga dirangkap dengan
hawa nafsu. Jadi tidak seperti malaikat yang cuma dengan akal. Makanya dia terus taubat, terus dia taat kepada Allah. Yang diciptakan pertama kali dia sujud, maka sujud terus sampai hari kiamat. Yang diciptakan dia dengan keadaan ruku terus, ada yang tasbih terus. Ngapa? Karena kata hawa nafsu. Nah, berbeda dengan kita manusia. Kita diciptakan oleh Allah dengan akal untuk kita berpikir. Kemudian untuk menghindari dari segala yang tidak layak untuk digawikan bagi orang yang punya akal salim, akal yang waras. Ya. Nah, kita juga dirangkap dengan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu inilah la ammaratum bisu, kata Allah dalam Quran. Ngambil dari perkataan Nabi Yusuf, innal ammarata sesungguhnya inna nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu ngajak ke mana? Ngajak kepada keburukan. Itu hawa nafsu. Maka oleh karena kita ada hawa nafsu yang memang secara manusiawi kita ini kadang-kadang lebih menggunakan akal. Ketika kita lebih menggunakan akal, maka kita pacak memanage diri kita. Kita bisa ngatur untuk taat sama Allah, untuk pergi ke majlis, untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kita juga terkadang kalah dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini bahkan kata syair Arab itu la ta'manan nafsa an gawa iliha. Jangan sekali-kali kita merasa aman dengan hawa nafsu. Kenapa? Inna nafsa akhbathu min sab'ina syaitana. Hawa nafsu kita ini lebih parah daripada 70 setan. Ya? 70 setan kalah dengan sikap hawa nafsu. Makanya dalam riwayat disebutkan ketika Allah nyiptakan hawa nafsu, tak pernah nurut dia. Diomongi ke kanan, dia ke kiri. Disuruh ke kiri, dia ke kanan. Disuruh dia mantep, bergerak. Disuruh bergerak, nah itu tahu deh. Artinya apa? Arti tidak pernah nurut. Ini namanya hawa nafsu. Makanya ketika di majelis taklim disuruh perhatikan diam, masih ngoceh. Nah itu hawa nafsu berarti. Maka hawa nafsu itu lebih parah dari 70 setan. Sikok setan tidak kalah apalagi 70. Mikirlah sudah ini. Ya, jadi bahaya. Nah, untuk bisa memanage hawa nafsu, bisa meredamkan dia, meningkatkan hawa nafsu, karena hawa nafsu punya tingkatan. Ada tingkatan nafsu lawama, ada tingkatan nafsu yang sudah mardia, yang terakhir radiyatan mardia, yang diridhoi oleh Allah. Nah, kita tidak akan bisa meningkatkan hawa nafsu menjadi hawa nafsu yang mutmainnah, radiyah, mardiyah, kecuali kita harus latih. Cak mana melatihnya? Dengan al-khauf war roja. Dengan adanya dua sifat ini. Apa dia? Pertama takut, yang kedua punya pengharapan. Nah, sekarang pertanyaan kita, takut itu apa dia artinya? Takut kepada Allah itu apa artinya? Disebutkan di sini ma'rifatul qalbi bi jalalillah wa qahrihi. Yaitu pengetahuan hati, berarti di sini hati kita yang dijingot. Amalan al-khauf ini amalan hati. Jadi tidak kaitan dengan anggota tubuh. Jadi tidak bisa ditebak wong itu benar-benar takut dengan jasmani dia. Misalnya ada wong kita katakan itu nian dia nunduk nian, nggak tahu itu bukan takut sama Allah, bukan takut sama Allah. Nah, tapi kalau takut ini dalam hati. Amalannya amalan hati. Apa dia amalan hati ini? Dia itu pengetahuan hati bijalalillah, dengan keagungan Allah. Dalam hati kita ini benar-benar terdapat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengetahui syadidi iqabihi wa alimi adzabihi. Dahsyatnya hukuman dari Allah dan pedihnya azab Allah.
Nah itu namanya takut. Dan luar biasa. Takut ini kata para ulama tanda besar orang itu benar-benar alim. Benar-benar seorang yang mempunyai ilmu. Jadi sifat dasar kalau kita nak nyingok uang itu berilmu atau tidak, maka dijingok apakah dia takut sama Allah atau tidak. Itu benar-benar berilmu atau dikatakan yang namanya ulama. Karena Allah dewe yang ngomong innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut sama Allah, yang senantiasa takut sama Allah itu siko cuma siapa? Ulama. Siapa ulama? Orang-orang yang berilmu, yang dengan ilmunya dia takut sama Allah. Jadi kalau misalnya ada wong yang dia punya ilmu tapi tidak takut sama Allah, tetap dia maksiat, tetap dia melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, atau bahkan naudzubillah dia jadikan ilmunya untuk mencari keuntungan dunia, untuk nyilat pemerintah. Ini bukan dinamakan ulama. Atau dia disebut dengan ulama tapi ulamanya ulama ulama yang busuk hatinya. Ini naudzubillah ulama yang busuk itu lebih ditakutkan oleh Nabi ketimbang Dajjal. Dajjal kenapa? Jelas. Misi dia di dunia nyesatkan manusia. Tapi kalau ulama seakan-akan dia tarassum bitarasumil ulama, dia punya pakaian gambaran seperti gambaran ulama. Tapi dia menghalalkan secara dengan ilmu dia yang dia punya untuk dapat bagian dunia. Kalau katik duitnya haram, kalau tak katik ada perbedaan pendapat. Kalau ada duitnya ada pendapat ulama yang memperbolehkan. Ini bukan ulama yang benar. Jadi ulama inilah yang namanya. Tidak katik yang takut sama Allah. Itu bukan dinamakan ulama. Jadi kalau ulama benar-benar nian atau yang punya ilmu, kita sudah belajar, sudah belajar di sini. Apa yang kita dengar membuat kita takut sama Allah. Oh berarti kita ada benih-benih dari keilmuan. Benar-benar ilmu itu manfaat ada pada diri kita. Kalau punya rasa takut. Dan inilah yang di sepanjang zaman dijadikan ukuran oleh para ulama kita. Apakah ini dia benar-benar berilmu atau tidak? Bagaimana dia takut sama Allah Subhanahu wa taala? Pernah juga di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada sikok pemuda. Pemuda ini rajin yang ke masjidnya. Nah, ketika rajin ke masjid, perjalanan dia ke masjid, maka ternyata ada betino. Betino manggil dia, bahasa kita, "Abang, sini abang." Nah, jadi terpengaruhlah, namanya masih muda tadi. Waktu masih muda memang harus benar-benar kita jaga. Karena waktu muda ini kalau kita tidak pintar dalam nyaga diri, maka kita akan merasakan ketidaknyamanan seumur hidup. Tapi kalau kita masa muda, kita gunakan untuk nuntut ilmu, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka pahalanya luar biasa. Bahkan salah satu dari 7 wong yang akan dinaungi oleh Allah ketika dak katik naungan kecuali naungannya, yaitu yang berapa? Syabun, seorang pemuda. Tapi bukan pemuda-pemudaan, bukan sembarang pemuda, tapi pemuda yang mereka takut sama Allah, yang menjadikan dia nasya'a fi ibadatillah, dia tumbuh kembang dalam taat, dalam ibadat sama Allah. Jadi kalau kita masih muda, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kita masih muda, yang kemudian kita sudah dapat taufik, dapat hidayat, dapat ketukan hati dari Allah untuk berada di tempat-tempat yang semacam ini, untuk berada di dalam ketaatan kepadanya. Ini nikmat besar, nikmat besar. Ini Allah yang pengenkan. Dari sekian banyak uang yang ada di Palembang ini, dipilihlah pemuda-pemuda yang terbaik yang dia bakal dinaungi oleh Allah. Ketika di hari kiamat tak katik lagi naungan, matahari pucuk kepala sumat sejengkal.
Orang semacam ini dinaungi dengan apa? Dengan dia tumbuh dalam taat kepada Allah. Jadi luar biasa. Masa muda harus benar-benar dijaga. Jangan sampai kita salah jalan. Salah jalan sedikit, maka sampai tua kaget susah untuk baiknya. Tapi kalau kita dari muda ini sudah baik, sudah bagus, sudah tertuntun, sudah kenal dengan majelis, dekat sama wong-wong yang soleh, gawian kita tidak kosong dari majelis ilmu, maka insya Allah tetap akan tertuntun diri kita. Tinggal bagaimana agar kita bisa istiqomah. Itu yang lebih terpenting. Menjadi wong baik bagus, tapi yang lebih bagus lagi istiqomah dalam kebaikan. Itu yang lebih dituntut. Dikarenakan banyak juga inceran setan para pemuda yang duduk dari majelis ilmu. Kalau yang di luar majelis ilmu, maka setan itu tidak perlu capek-capek. Kata setan biarlah anak buahku be. Terkadang idatnya diganggu ngapa? Sudah jadi setan. Katanya sesama setan jangan saling ganggu. Itu dibiarkan. Tapi kalau ada wong yang sudah duduk majelis ilmu, dikekernya oleh setan, dikerahkannya. Yang nganggu orang-orang yang duduk majelis ilmu adalah mereka kalangan para ulama di antara setan. Setan itu ada tingkat-tingkatan. Semakin orang itu berada di tempat baik, maka semakin besar derajat setan yang nganggunya. Makanya jangan lengah. Dan ini banyak kita temukan yang dulunya Masya Allah istiqomah, katanya dalam majlis taklim, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Dia jingok teripingan di organ tunggal. Ya Allah, kesian dengan budaya itu. Yang tadinya Masya Allah nepo adro, katanya ngana ini kai variasi bulok pagi. Beda sekarang tangannya stuck. Kadang apa nih? Beliar, keletup katanya. Ini sudah beda. Ngapa? Karena tidak dapat taufik lagi oleh Allah. Ini bahaya. Dan biasanya kalau wong sudah pergi dari majelis, dia tidak lagi, kemudian dia pergi tempat lain, tempat maksiat, lebih parah daripada wong yang maksiat. Lebih bahaya dan lebih ganas biasanya. Ngabisinian. Itulah pokoknya. Ngabisinian pokoknya. Kalau sudah wong biasa baik, dia ke jahat. Tapi kalau ada wong jahat, wong yang maksiat, dia baru nak tobat, maka biasanya ngabisinian tobatnya. Maka dari itu kita pintar-pintar. Ketika sudah digiring oleh Allah, minta sama Allah, ya Allah berikan aku nih taufik untuk mantap istiqomah di tempat-tempat yang baik, dalam perbuatan yang baik, dengan orang yang baik. Insya Allah kalau kita sudah minta sama Allah selalu di tempat yang baik, dengan wong baik, dengan amalan baik, mati kita dalam keadaan baik. Tapi kalau ada wong yang kaget belan mati masih muda, masih lama, masih lama umur aku baru 20 tahun. Masih banyak yang nak digawikan kaget kalau umur 40 tahun, 50 tahun, gigi sudah rontok, rambut sudah berubanan, kulit sudah keriputan, sudah bebini limeko, baru nak tobat. Wong cak ini belum dia sampai 21 laju duluan lantak tombol mobil. Tak bisa. Kita nak pastikan diri kita bisa panjang umur, belum bisa. Kenapa? Karena kematian itu tidak bersyarat. Tidak kita nak nunggu tua ni budak bayi lagi baca mati. Tidak nak nunggu wong sakit. Berapa banyak wong sehat nunggu sakit dia duluan, mati duluan. Banyak ini kita temukan. Cak mana kita? Maka kita minta istiqomah. Istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Dan ini adalah yang paling besar, harus kita prioritaskan perhatian kita sampai kita meninggal
sampai kita meninggal dunia. Dan ini pacak terdorong kalau kita takut sama Allah. Balik ke cerita kita tadi, pemuda tadi ketika diajak oleh betina tuh, nak ngapain? Aku nak gawe dengan kau, aku nak ngomong katanya. Nah, hawa nafsunya laju terpanggil. Ketika dia nak masuk rumah, ingat dia. Ingat dengan apa? Ingat dengan Allah. Ingat dengan Allah. Ya Allah katanya, hati aku nih ngapulah langsung terbelok cak ini. Aku nih nak ke masjid bukan nak nemui betina ini. Langsung dia pingsan. Bukan acting. Pingsannya tak sadar dia. Nah, akhirnya apa? Akhirnya betina ini nyingok dia pingsan. Takut pula. Nah, loka aku dikatai wong, disalahi lu wong. Dah sudah katanya. Dijingok kanan kiri, kati wong, langsung seretnya oleh betina nih. Kemana? Nyau dari rumahnya. Jauh lah sana. Budak ini baru dipanggil dikit sudah pingsan. Ngapo? Pingsan dengan kecantikan aku katanya. Langsung ditariknya biar jauh dari rumah. Akhirnya ditemukan oleh wong. Dijingok, no si Fulan. Ngapo dia pingsan segala macam. Dah dibawa ke rumahnya. Nah, ketika dia dibawa ke rumahnya, nemui abahnya, ditanya oleh abahnya. Ngapo kau tuh pingsan? Oh, diceritakannya. Aku tadi banyak ke masjid. Jadi tak jauh dari tempat aku pingsan, aku tuh dipanggil oleh betina. Nah, aku nih tegalak. Tapi pas nak masuk rumahnya, aku ingat sama Allah. Takut aku. Ya Allah, aku takut dengan aku memenuhi panggilan betina. Takut aku diazab oleh Allah kage. Makanya aku saking takutnya terpingsan. Masya Allah, kau ni bagusnya, kau ni. Ya, anak aku nian, kau ni. Cak inilah nak. Kita tidak boleh terpengaruh dengan betino. Karena betino, kalau sudah kita terpengaruh dengannya, galak ngajak kita maksiat. Kalau sudah kawin tidak apa-apa. Dengan cara yang halal. Nah, sabar-sabar. Aduh waktunya kawin. Sekarang ini tidak usah lah dulu nak becet-cetan katanya. Zaman dulu misalnya. Akhirnya apa? Akhirnya dinasihati oleh abahnya. Dia nangis, ya Allah katanya pula aku galak tadi. Nangis pingsan, nak mati. Laju. Laju dia. Akhirnya dikuburkan, dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikuburkan. Berapa hari? Sayyidina Umar, beliau itu perhatian dengan sahabat-sahabat dan terutama kepada para pemuda. Dijingoknya ada yang kurang. Manalah si Fulan itu? Biasanya ada dia di masjid. Maka ketika dia nanya dengan jamaahnya, mana si Fulan itu? Kata para jamaahnya, wahai Amirul Mukminin, dia tuh sudah is dead. Sudah duluan, laju. Nah, ngapa laju tuh? Nah, tak tahu, ngapa kamu tak nunjuk tahu aku? Kata Sayyidina Umarnya, oh, kami takut kayak menyibukkan engkau, wahai Amirul Mukminin. Sudah, di mana? Rumah bapaknya. Ditunjukkan. Ditanya, ngapo dia ni meninggal? Ngapo tiba-tiba itu? Oh, Amirul Mukminin, dia ni Masya Allah, luar biasa nian. Nak ke masjid, diundang oleh betina. Dia galak. Ketika nak masuk rumah betina itu, dia terpingsan. Ngapo? Takut sama Allah. Ketika dibawa balik ke rumahku, dia sadar. Ketika aku ngomong, kau istiqomalah dalam takut sama Allah. Nah, pingsan lagi, meninggal. Nah, sudah kata Amirul Mukminin, maka aku minta diantar ke pemakaman anak kau. Diajak ke kuburannya. Ketika diajak kuburannya, maka Sayyidina Umar berteriak. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai syabab, wahai pemuda, apakah engkau mendapati apa yang sudah dijanjikan Allah untuk orang-orang yang takut kepadanya? Apakah engkau mendapati apa yang sudah dijanjikan oleh Allah bagi orang yang takut kepadanya? Maka keluar suara dari kuburan itu. Apa dia suaranya? Sungguh aku dapati, wahai Amiril Mukminin, buah dari takut aku sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia buahnya? Aku diberikan oleh Allah 2 surga. Waliman khafa waliman khafa rabbahu jannatan. Atau
bagi orang yang takut kepada Tuhannya, maka dia akan mendapatkan dua surga. Dalam surat Ar-Rahman, waliman khafa rabbahu jannatan. Bagi orang yang takut dengan Tuhannya, dia mendapatkan dua surga. Surga di alam barzakh dan surga di akhirat. Masya Allah. Ya. Inilah memang betul-betul akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ya, sering kita dulu dengar para guru-guru kita berkata, jangan sampai direlakan demi sekedar mendapatkan nikmat yang sesaat, tapi kita merelakan kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Nah, salah satu yang bisa mendorong kita untuk menjauhi perbuatan maksiat, yaitu kita tanamkan dalam hati rasa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan takut itu, wasamaratuhu disebutkan oleh pengarang, dengan rasa takut kepada Allah, buahnya adalah al-kafu amma la yurdillahi ta'ala. La yurdillaha ta'ala. Bisa menjadikan diri kita stop. Bisa menjadikan benteng. Bisa menjadikan perisai dari setiap perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dengan rasa kita takut kepada Allah, kalau aku ngawikan ini, aku dapat azab. Kalau aku ngawikan ini, aku dapat laknat. Kalau dapat ini, kalau ngelakukan ini, aku akan pasti disiksa. Nah, dengan semacam ini, kita punya pemahaman bisa menghindarkan kita dari apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan inilah yang diamalkan oleh para ulama-ulama kita. Bahkan di antara mereka para ulama mengatakan, ma fa'altul maksiyah wala fa'altul haram wala fa'altul makruh wala hamamtu bim makruh. Aku tidak pernah melakukan maksiat. Bahkan aku tidak pernah melakukan yang haram, tidak pernah melakukan yang makruh, bahkan tidak pernah ada niat untuk aku melakukan yang makruh. Kenapa? Karena mereka setiap kali nak melakukan maksiat atau bahkan melakukan perbuatan makruh, ingat langsung, kalau aku ngawikan, kaki aku diazab, berhentilah. Itu. Dan ini penting untuk kita punya masing-masing. Pemahaman dimanapun kita berada. Maka kalau ini kita punya sifat takut sama Allah, maka insya Allah bisa menjadi tameng bagi diri kita dari perbuatan maksiat dan setiap perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama karena takut dia sama Allah nangis terus. Bahkan ada di Palembang ini Al-Habib Al-Habib Hamid bin Ahmad Al-Kaf. Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Itu jitnya Habib Novel. Beliau dikatakan selama di hari-hari beliau tidak pernah senyum. Tidak pernah beliau itu menunjukkan bahwa beliau aman. Padahal derajat beliau tinggi. Bahkan wong yang ada di luar Palembang tahu. Ketika nak ziarah kepada ulama di Bogor kalau tidak salah, Habib Alwi Al-Haddad, ditanya, dari mana kamu? Dari Palembang. Ngapa kamu ke sini? Bukankah di Palembang ada ulama yang lebih besar dari aku? Siapa? Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Maka baru tahu di Palembang dikit uang yang baru tahu derajat beliau. Maka dengan mengetahui itu diceritakan tentang mimpi dari sang Habib bahwa dia ketemu sama Rasulullah yang di sampingnya Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Tapi walaupun derajatnya tinggi, ketika ditanya ngapo Habib, beliau ini jarang senyum karena beliau ngatakan apa? Aku belum tahu cak mano keadaan aku kaget di dalam kubur. Kaget kalau aku tahu, aku termasuk wong yang bahagia, wong yang selamat, wong yang derajat tinggi, baru aku baca senyum. Kaget dalam kubur be senyum. Kalau sekarang belum waktunya. Ini wong yang tidak pernah maksiat, tidak pernah melakukan yang tidak diridhoi oleh Allah. Cak ini rasa takutnya sama Allah. Nah, jangan sampai kita tiap hari maksiat, tiap jam, tiap detik. Masih tahu-tahu. Nah, berarti belum betul-betul paham. Belum betul-betul paham hakikat dalam kehidupan
dalam kehidupan dunia. Maka dari sini upayakan di dalam hati kita punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi perlu kita garisbawahi. Jangan sampai rasa takut sama Allah ini menjadikan kita al-ya'su min rahmatillah. Kita sudah putus asa, ya Allah, aku dulu Ustaz banyak niat maksiat. Sudah berarti Allah tak mungkin lagi ngampuni aku. Nah, jangan cak itu. Nah, di samping kita punya sifat takut sama Allah, kita juga wajib punya sifat roja. Apa roja ini? Pengharapan. Kita punya prasangka baik sama Allah. Dengan sebab hati kita mengetahui besarnya rahmat dan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita termotivasi untuk selalu melakukan ibadat perbuatan-perbuatan taat. Kita tahu juga Allah punya sifat al-syadidul iqab. Dia punya hukuman yang sangat berat. Allah juga punya sifat Raufur Rahim. Allah punya sifat maha lembut lagi maha penyayang. Maka harus diimbangkan. Artinya jangan kita terlalu takutan sehingga membuat kita putus asa dari rahmat Allah, dan jangan pula kita merasa aman sehingga kita menyangka bahwa Allah pasti ngampuni kita. Jadi harus seimbang antara takut sama pengharapan tadi, sehingga takut tidak menyeroboskan kita ke dalam putus asa, dan tidak juga kita merasa aman, tidak juga kita mengharap kepada Allah yang menjatuhkan kita kepada sifat aman dari murka Allah. Jadi harus seimbang satu sama lain. Maka di sini dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh pengarang juga, qalal arifun nafa'anallahu bihim al-afdal lil mustaqim fi dinihi ayastawiya khaufuhu wa raja'uhu. Afdalnya bagi orang yang sudah istiqomah, kita sudah mantap di dalam kebaikan, antara takut sama kita mengharap kepada Allah ini harus sejajar, setara. Seperti apa? Yakuna kajana haitair, seperti dua sayap burung. Burung itu bisa terbang kalau punya dua sayap. Kalau dia punya sikok sayap ngoter-ngoter dia. Tidak lurus. Nah, kalau dengan dua sayap maka dia terbang. Terbang ke mana? Kepada keridhaan Allah. Ini untuk wong yang mustaqim. Wong yang sudah lurus jalannya. Sudah istiqomah di dalam ketaatannya. Nah, tinggal dia kaget kalau sudah kematian nak datang, nah banyaki rojaknya. Dia punya prasangka yang baik, yang lebih daripada takutnya sama Allah. Biar apa? Biar ketika dia meninggal dalam keadaan punya prasangka baik sama Allah, maka Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka dia. Nah, tapi kalau untuk uang yang murabal, tahu murabal? Uang yang mengot-mengot, ghairal mustaqim, yang tidak lurus jalannya. Masih galak majelis, tapi kaget sudah majelis. Enggak tahu apa itu. Nah, salat tekun maksiat jalan payu kata itu. Jalan galau. Kaget kalau sudah majelis, nah sudah mulai kumpul. Sudah kumpul kayak main gap sampai jam 2 malam. Kaget salat subuh lewat. Nah, tidak kesiangan lewatnya. Ya. Jadi untuk wong cak ini al-mustahin bi awamirillah wa nawi, yang memang dia nganggap enteng terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang dilarang, maka wong cak ini wal asla lebih bagus bagi dia tarjihul khauf al hatta yastaqim. Dia lebih beratkan takut dia sama Allah daripada roja. Biar apa? Biar pacak ngerem dulu. Karena biasanya ibaratnya takut kita sama Allah rim. Kalau roja itu gasnya. Motor kalau dia ngegas baik dak kati rim nganar. Dianar kenyoga lo. Ngapo? Idak kati rim. Oh, itu lawangnya. Dia STMJ tadi. Salat terus tekun. Masya Allah. Ada terus. Majelis luar biasa paling depan. Yamaha terdepan.
Motor dia ada terus di majelis, sandal dia ada terus. Nah, tapi kalau sudah selesai majelis, selesai sholat jamaah, dia muter-muter, nyari loka, dia loka, katanya. Nah, yang cak ini lebih bagus, dia beratkan takut dia sama Allah. Biar apa? Biar fi'il sifat buruk yang ada pada diri dia terkikis dulu. Sehingga ketika sudah dia terkikis, mulai istiqomah, tidak lagi maksiat, jalan terus ketaatan, kewajiban, baru dia rojak sama khuf disetarakan lagi. Sayap kanan dan sayap kiri itu tetap dia jalankan. Itu untuk uang yang tidak istiqomah. Nah, sampai di kematian menjelang, maka dianjurkan asyrafa alal maut wal gudum ala Allah wal masir al dakhirah fayam bagi an yakuna raja'hu wal ghalib ala qalbi. Kalau sudah nak mati, nah baru sudah mungap-mungap, sudah susah bernapas, oksigen sudah dipasang di mulut, di kuping, di mana pokoknya, segala macam pokoknya, sudah nak meninggal, sudah minta doa syifa, untuk dibacakan di Anwar Palimbani. Nah, asyifa ala siapa, nah baru dia lebih beratkan rojaknya, pengharapan dia kepada Allah. Biar apa? Liyamuta ala husni dhanni billahi ta'ala, biar dia meninggal dalam keadaan berprasangka baik sama Allah. Maka dikatakan untuk wong cak ini, idza ra'aitum birrajul al-mauta fabashshirhu liyalqa rabbahu wa huwa hasanudz-dzanni bihi. Hendaklah apabila kalian melihat seorang yang meninggal dunia, nak meninggal di sini. Walaupun disebutkan oleh Imam Abdullah bin Abbas meninggal dunia, arti meninggal dunia yaitu yang karena kalau sudah meninggal dunia tak baca lagi kita nak ngomong ke dia dah. Mayit sudah nak diomongkan husnudzan sama Allah, man baca lagi. Nah, dia nak mungap-mungap itulah. Dia omongkan kepada dia, fabasyiruhu. Berikan kabar gembira kepada dia, liyal qarabbahu, agar dia menjumpai Tuhannya, wa huwa hasanudzanni bihi. Dia punya prasangka baik. Atau dalam hadis yang lain, Nabi SAW berkata, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzanna billah. Jangan sampai di antara kalian ada yang nak meninggal kecuali dia itu dalam keadaan prasangka baik sama Allah. Makanya kita ketika nemui wong yang sakaratul maut, jangan ditakuti. Jangan diberati. Matilah kalau sudah ini kau nantak kau na. Malaikat punya bodem, punya ulo, kaget kau jingok ulo besar 70. Nah, mati katanya. Tambah putus asa dia. Tapi ketika kita nemui wong itu, insya Allah baik, Allah berikan yang terbaik, insya Allah kaget dikubur, tidak sakit lagi, dikubur insya Allah Allah ampuni, Allah rahmati. Nah, itu harusnya. Jangan kita takut-takuti. Biar ketika dia meninggal dunia punya prasangka baik sama Allah. Ya Allah, insya Allah lah, Allah ampuni aku walaupun aku banyak maksiat, walaupun dulunya banyak ngudi ke wong lain, apalagi mak aku seringnya aku budi ke. Biar dia itu, maka dia punya prasangka baik. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku nyangka dia meninggal itu aku akan ampuni, maka aku akan ampuni. Tapi kalau hambaku dia meninggal, dia katakan Allah tidak akan pernah ngampuni aku, tidak akan diampuni oleh Allah. Kata Allah, kau nyangka aku tidak ngampuni, sudah aku tidak ampuni nian. Jadi harus punya prasangka baik ke sama Allah. Wa idza kana hayyan fakhawifu. Tapi kalau dia betup katanya, sudah mungap-mungap tadi dia omong ke, insyaallah Allah ngampun, langsung sehat. Langsung segar. Nah, takuti lagi. Biar dia tidak lagi balik kepada perbuatan maksiatnya. Inilah daripada pentingnya kita punya sifat al-khauf, pertama takut sama Allah, warroja yang kedua punya pengharapan. Harus sejajar kalau kita sehat. Kalau kita sudah istiqomah. Tapi kalau tidak istiqomah, besar ke takut dia daripada roja. Tapi ketika nak meninggal, rojaknya dibesarkan. Tapi kalau dia misalnya sehat lagi,
takuti lagi. Itu cara kita nanggapi antara khauf dan roja ini. Mudah-mudahan kita benar-benar dijadikan orang yang istiqomah. Dan insya Allah kita berada senantiasa dalam sifat takut sama mengharap kepada Allah. Yang kemudian insya Allah kaget di akhirat kita tidak lagi ditakuti oleh Allah. Dan insya Allah kita akan diberikan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang baca kita syarahkan dalam kesempatan yang mulia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Tentunya kita terus berharap kepada Allah untuk memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian. Dan kita juga mohon bimbingan dari Allah dengan taufik serta hidayahnya untuk selalu berada di jalan yang lurus, istiqomah, terutama duduk di majelis taklim. Dan insya Allah wong yang selalu duduk di majelis taklim berarti mereka selalu diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika ada wong sudah nak ninggalkan majlis, tidak peduli lagi dengan majlis taklim, berarti itu tanda Allah sudah tidak peduli lagi dengan dia. Dan kita mohon diberikan sampai akhir hayat kita, sampai umur kita sudah dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap siapapun di antara kita yang duduk di majlis ini yang masih punya dosa, diampuni segala dosa kita, yang punya aib ditutup segala aibnya, yang punya penyakit diberikan kesembuhan yang sempurna, yang ada hajat dikabulkan segala doanya. Kita minta diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan saat ajal datang kepada kita malaikat maut menjemput nyawa kita, diwafatkan sekalian kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita juga doakan kepada saudara kita Muhammad Andri Wibowo, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepadanya di dalam gawean yang baru. Dan insyaAllah apa yang didapatkan dari rezeki diberikan keberkahan oleh Allah, mencukupi di luar kebutuhan. Dan insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat dan segala hajat kita baik dunia maupun akhirat. Wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.